Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani, bahwa pada Jumat 9 Juni 2023 ini hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama di seluruh masjidnya, yakni bahaya hedonisme. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat dari media sosial maupun televisi, bahkan di depan kita, di depan mata kita, gaya hidup seseorang, bahkan pergaulan-pergaulan manusia saat ini kadang-kadang melampaui batas. Kita melihat ada orang-orang yang bisa duduk berjam lama-lama hanya sekedar menikmati secangkir kopi di kafe-kafe tertentu. Kita bisa melihat ada di tempat pembelanjaan di mana masyarakat berduyun-duyun ramai, bahkan tidak menghiraukan lagi suruhan azan. Dan kita juga bisa melihat perkumpulan-perkumpulan yang luar biasa pesatnya diduduki oleh anak-anak muda, komunitas-komunitas tertentu. Mereka semuanya hidup dengan senangnya. Alangkah bahagianya mereka, karena mereka menganggap kesenangan itulah tujuan mereka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan Islam melarang orang itu hidup untuk bersenang-senang, tidak, melainkan sikap yang tujuannya itu adalah untuk senang-senang belaka. Itulah yang disebut dengan hedon, ataupun hidup mencari kesenangan di luar dari agamanya itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita lihat orang-orang yang berpenampilan bagus, ganteng, cantik, mungkin tampan rupawan, tetapi jarang sekali dekat dengan masjid. Banyak sekali orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak diberikannya, tetapi kehidupannya sangat-sangatlah boros. Atau juga orang-orang yang diberikan rezeki yang mungkin sedang-sedang saja, tetapi begitu ada pinjaman online, mudahnya meminjam uang, maka berubah gaya hidupnya dengan drastis, sehingga mereka menampakkan penampilannya, bukan menampakkan adab atau akhlaknya. Ada orang-orang yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka rela ataupun bahkan tega melukai saudaranya, untuk merampok, untuk menjamret, bahkan membegal saudaranya. Karena apa itu? Karena untuk mendapatkan uang dengan cepat, agar hidup bisa menikmati dengan senang-senang atau berfoya-foya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita dalam hidup, khususnya bahaya tentang hedonisme yang ada di sekeliling kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bahaya yang pertama, orang-orang yang terjangkit penyakit hedonisme itu, mereka menampilkan penampilan yang sangat luar biasa. Kehidupannya hanya yang dituju adalah kesenangan, dan kehidupannya mereka melakukan boros dengan hartanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk perangkap di antara perangkap-perangkap syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah termasuk di antaranya teman-teman setan. Maka orang kalau dicekokin ataupun dilihatkan penampilan-penampilan yang wah, kehidupan yang gemerlapan, duduk santai berjam-jam dengan dinikmati makanan-makanan yang enak, sampai tengah malam, bahkan sampai dia tinggalkan sholat subuhnya, ini termasuk kehidupan yang hedon. Tidak mempedulikan agama, bahkan mempertanyakan agama hanya membuat dia terkekang. Maka kehidupan saat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita hati-hati. Karena kalau tidak kita hati-hati,
maka kita akan terjerumus melihat orang lain mungkin enak kali hidupnya, melihat orang yang dapat rezeki terasa kita jantungan kita dibuatnya, mendapatkan orang yang memiliki mobil, rumah yang mewah, maka kita kalau tidak mengantisipasinya, maka kita akan geram dan kita akan kepanasan ujung-ujungnya. Maka relalah seorang istri mengipasi seorang suaminya. Bang, bagaimana kita hidup seperti ini terus? Lihatlah tetanggamu itu, lihatlah orang-orang di sana, mereka melakukan kesenangan belaka. Maka kalau tidak memiliki iman yang kuat, maka seorang suami itu bisa melakukan hal yang nekat, maka bisa membobol ATM, bisa mencuri, bisa korupsi, bahkan semua bisa dia lakukannya karena ada pengaruh hedon ada di dalam rumah tangganya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya khutbah Jumat ini mengingatkan untuk mengantisipasinya dengan dua hal. Jika memang kita ini adalah hidup di tengah-tengah orang atau masyarakat yang gemerlap, di mana kita bisa melihat pusat-pusat kota, tempat-tempat hiburan malam sudah merajalela di sekeliling kita, maka antisipasi yang pertama adalah selalulah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengintrospeksi kemampuan diri kita. Bagaimana orang-orang itu bisa memiliki semangat etos bekerja dengan baik tanpa harus menyikut kiri dan kanan, lebih bersyukur adanya memperbaiki ekonomi keluarga dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita mungkin kekurangan rezeki, maka kita mungkin kurang untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar, Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Allah akan bukakan pintu-pintu kasih sayang kepada dirinya, walaupun mungkin rezekinya mungkin tak sebanyak mereka. Percayalah, orang-orang yang memiliki banyak rezeki itu kebanyakan mereka kufur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Dengan sedikitnya mereka bersyukur, maka terjerumuslah penyakit-penyakit hedonisme itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana bisa kita membelajarkan ekonomi rumah tangga dengan baik. Yang awalnya kita konsumtif, kita bagaimana kita bisa menjadi produktif. Belilah sewajarnya, belanjalah sesuatu kebutuhan menurut kebutuhan rumah tangga kita. Janganlah kita sampai belanja ataupun membeli sesuatu karena hanya kesenangan belaka. Maka ini suami dan istri haruslah kompak kita menjaga ekonomi dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang qanaah, artinya mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan tanpa harus kita meluapkan kesenangan. Padahal kalau dia itu orang yang kaya, melakukan menghambur-hamburkan kekayaannya, memamerkan kekayaannya di media sosial. Yang ironinya adalah saudara-saudara kita yang mungkin rezekinya enggak seberapa, tetapi penampilannya luar biasa, bahkan mengalahkan orang-orang yang kaya yang ternama itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sesungguhnya apa yang sebenarnya ia banggakan? Hanya sebatas topeng, ingin dipuji dan dipuja orang. Bagaimana dia dihormati? Lalu bagaimana kalau dalam hatinya keropos, tanpa ada rizki yang banyak, keimanan sedikit, bahkan jarang ke masjid? Na'udzubillahi min dzalik. Maka perlulah kita berhati-hati, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubali minal mal amin halalin au min haramin. Nanti akan datang suatu masa di mana manusia-manusia itu tidak peduli bagaimana harta itu dia dapatkan, baik dia itu dari halalkah maupun dari yang haramkah. Akankah datang masa itu saat ini? Maka jawabannya itu adalah kita sendiri yang bisa melihat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan masa itu datang, maka kita sendirilah orang-orang yang tidak terjangkit itu. Boleh manusia hidup dengan sebebas-bebasnya, tetapi pijakan kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyaknya kita syukuri, maupun susah payahnya kita nikmati, maka insyaallah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ridhonya. Maka memang orang-orang yang beriman itu bukan hidup dalam keadaan bergelimangan harta yang mewah,
bukan digelarkan karpet merah untuk berjalannya, bertaburkan bunga, tetapi kebanyakan orang-orang yang semakin menggenggam keimanannya itu, maka justru mereka akan mendapatkan ujian. Begitulah suratan Allah Subhanahu wa taala dikabarkan kepada kita. Bagaimana orang-orang beriman menggenggam keimanannya itu bagaikan menggenggam bara api yang kuat. Kalau tiba masa itu, kita berada di akhir zaman, maka orang-orang yang gaya hidupnya itu mewah, justru itu sebenarnya adalah kalah. Tetapi orang-orang yang mungkin diejek, mungkin dihina, bahkan hidupnya sederhana, bersyukuri nikmat Allah, justru kadang-kadang diejek, kadang-kadang lebih direndahkan di tengah-tengah masyarakatnya. Yakinlah jalan Allah pasti akan diberikan dan agama Allah pasti akan menang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.